Ini ada pertanyaan dari @Kemalapuspitasari. Ibu, gimana ya supaya anak usia 3 tahun tertarik juga dengan permainan yang mengandung motorik halus? Anak saya disuruh megang pulpen dibanting, mencocokkan gambar dibuang, puzzle cuma mau sekali, abis itu udahan. Nah, sebenarnya kadang untuk hal-hal seperti ini orang tua yang harus menurunkan standar terlebih dahulu. Jadi kita harus mencari tahu dulu anak usia 3 tahun itu memang kemampuannya seharusnya seperti apa sih gitu. Kita bisa cari-cari tabel perkembangan untuk anak usia dini. Anak usia segini itu bahasanya harusnya sudah bisa berapa kata. Kemudian kemampuan inteligensinya seharusnya gimana. Kemudian kemampuan sosial emosi sampai ke fisik terkait motorik halus, motorik kasar dia seharusnya seperti apa gitu. Nah, pertama anak usia 3 tahun itu kan secara konsentrasi dia memang masih cenderung pendek ya, paling 5 menitan lah sekitar itu gitu. Bisa lebih dari 5 menit sampai ke 10 menit aja sudah alhamdulillah. Kalau misalnya dia masih kurang dari 5 tahun, ya kita berusaha untuk terus 5 tahun kurang dari 5 menit kita terus berusaha untuk stimulasi supaya rentang konsentrasinya terus makin lama semakin naik dengan cara konsisten. Kita harus konsisten memberikan aktivitas tersebut ke anak. Jangan hari ini nggak berhasil terus baru cobain lagi bulan depan misalnya gitu. Tapi juga jangan sekarang nggak mau terus pagi nggak mau, terus siang udah dicobain lagi gitu. Atau apalagi apalagi aktivitasnya sama gitu yang dicobain. Kita bisa coba dengan aktivitas yang berbeda atau kita kasih selang waktu gitu. Kita coba lagi 2 hari kemudian gitu. Jadi supaya si anak nggak merasa dihantui gitu. Terus yang kedua kita bisa cari cara yang lebih masuknya lebih smooth gitu ke dianya. Jadi misalnya ibunya dulu coba gambar-gambar. Ibu mau gambar ini buat adik atau buat kakak, mau digambarin apa? Nanti kakak yang warnain mau nggak gitu misalnya. Atau kita cari kalau kita merasa kesulitan menggambar, kita bisa cari printables di internet. Kita cari gambar yang masih hitam putih. Terus kita minta anak untuk mewarnai gitu, cari coloring page gitu misalnya. Anaknya sukanya Cars atau suka Frozen gitu. Kita cari, kita print, kita warnain dia sama-sama. Ini buat ibu, ini buat kakak ya gitu. Kalau kita mengerjakannya bersama, insya Allah anak siapa tahu bisa lebih tertarik gitu. Karena dia nggak merasa disuruh kan ya, tapi dia merasa lagi diajak. Sama aja kayak kita anak suka penasaran kan kalau kadang ibunya lagi masak atau lagi nyapu gitu, kepengen ikut-ikutan. Kalau kitanya juga secara konsisten, misalnya setiap hari, hari ini ibu mau warnain lagi, hari ini ibu mau gambar-gambar lagi, gitu. Nah, biasanya sih anak akan lama-lama jadi tertarik dengan sendirinya, jadi dia sendiri yang minta. Terus kalau pulpen mungkin memang secara anak usia 3 tahun belum terlalu lihai memegang bolpen atau pensil. Mereka masih bentuk megangnya tuh seperti ini biasanya kalau megang bolpen. Belum yang seperti ini, seperti kita, masih susah. Jadi mungkin bisa diajaknya pakai kapur, coret-coret di tembok misalnya, atau spidol warna-warni, coret-coretnya di whiteboard, atau spidol yang bisa dihapus, coret-coretnya di lantai. Kita cari segala sesuatu yang mirip, tujuannya sama, tapi dengan cara yang lebih fun. Terus mencocokkan gambar, dibuang, puzzle. Mungkin puzzle-nya kita bisa cari puzzle yang karakternya dia sukain gitu. Kalau misalnya susah nyarinya, kayak dulu Raka itu suka sama Tayo. Akhirnya untuk menstimulasi ketertarikan Raka terhadap puzzle, saya bikinin Tayo. Kalau waktu itu sih gambar sendiri. Kalau emang malas gambar sendiri, bisa cari print outnya. Habis itu di print,
diwarnain atau cari yang sudah berwarna, udah tinggal ditempelin ke karton, digunting-gunting. Untuk awal mungkin kita bisa guntingnya dibagi dua dulu kertasnya atau gambarnya, nanti dia menggabungkan, nanti abis itu coba lagi gambar lain dibagi 3, abis itu coba bentuknya segitiga, jangan yang langsung bentuk puzzle yang ngelekuk dulu ya, karena mungkin masih akan agak sulit bagi anak seusia ini. Rai itu 2,5 tahun. Iya, dia juga masih agak kesulitan untuk puzzle yang ada lekuk-lekuk bentuk puzzle itu gitu. Tapi untuk mencocokkan yang hanya 2 gambar, 3 gambar dia bisa, lebih dari itu belum bisa. Oke, next ini @Dwi Setianibu. Gimana activity buat anak keto saat harus nunggu kakak sekolah? Keto nih maksudnya TKB ya? Terus gimana mempersiapkan kenyamanan anak di sekolah agar meminimalkan kecemasan dengan background anak tak pernah jauh dari ibu? Apakah nunggu kakak sekolah itu berarti maksudnya si adiknya ini nunggu di sekolah kah? Atau nunggu di rumah selama kakaknya di sekolah gitu? Kalau misalnya si adiknya ini nunggu di sekolah, sebenarnya aktivitasnya banyak kan ya, karena maksudnya biasanya ada playground ya di sekolah kan, jadi bisa main di situ gitu. Tapi kalau misalnya maksudnya nunggu di rumah, aktivitasnya ya banyak juga sih, aktivitas sehari-hari, bisa belajar menggunting, menulis, mewarnai, bisa belajar bisa eksperimen, campur-campur warna, main tepung dicampur air, campur minyak, campur pewarna, jadi play-doh gitu. Bisa susun-susun balok, macam-macam. Kemudian yang mempersiapkan kenyamanan anak di sekolah, karena anak tak pernah jauh, itu pertama dari malam sebelumnya, dari hari sebelumnya, dari jauh-jauh hari sebelumnya sebelum masuk sekolah, kita udah ngajak ngobrol dulu. Sebenarnya di video yang sebelumnya ada parenting tips yang judulnya hari pertama sekolah. Di situ saya juga sudah pernah share gimana caranya mempersiapkan, kira-kira mempersiapkan kalau anak pertama kali masuk sekolah. Jadi dari hari sebelumnya sudah dipersiapkan, dikasih tahu besok itu akan masuknya jam berapa, jadi sudah harus bangun jam berapa, kemudian udah harus mandi jam berapa, jangan lupa sarapan dulu. Lalu kita juga sudah bisa mempersiapkan dengan buku-buku cerita, kalau nanti di sekolah dia akan fun, dia akan bersenang-senang belajar sama teman, sama guru. Terus banyak teman-teman, banyak hal-hal seru di sekolah. Kita pokoknya ceritain yang positif-positif aja gitu. Kemudian kita juga bilang nanti di sekolah gurunya baik, teman-temannya seru. Nanti pulang jam 10 udah pulang kok gitu misalnya. Nanti pas adik atau pas kakak keluar kelas, ibu udah ada di luar kelas atau di luar gerbang udah nungguin. Tapi ibunya juga udah beneran ready ya, komit sama janjinya itu gitu, jangan sampai terlambat. Kalaupun terlambat, jangan lupa minta maaf, dan besoknya juga jangan sampai terjadi lagi gitu keterlambatan menjemput si anak. Jadi si anak benar-benar bisa memegang janjinya si ibu. Kemudian bisa dengan bekal. Di bekalnya kita bisa di tempat bekalnya atau di tempat minumnya kita kasih catatan untuk menenangkan kalau anaknya sudah bisa baca, misalnya selamat makan, sampai ketemu sebentar lagi di rumah gitu misalnya. Terus kita bisa kasih kalau ibunya jago untuk bentuk-bentuk makanan yang lucu-lucu, kita bisa bentuk makanan yang lucu-lucu, atau kita bisa kasih bekal makanan yang dia suka. Kemudian kita juga bisa kasih stiker, jadi ditempelin di botol minumnya atau di tempat bekalnya gitu, ditulisin ini hadiah gitu. Nanti kalau misalnya di sekolah berani, nanti dicari deh di tempat minum atau di tempat bekal ada stiker loh, nanti dibawa pulang ya. Nah di rumah misalnya kita sudah menyediakan buku stiker atau tempat untuk menempel stiker gitu. Jadi ceritanya reward lah kalau dia nggak nangis misalnya di sekolah, dia bisa
dapat stiker. Kalau dia senang main di sekolah, dapat temen atau tahu nama temennya siapa, dia dapat stiker, misalnya seperti itu.